Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat istiqomah dalam beribadah. Melanjutkan kajian ringan dan singkat pembahasan tentang hadis arba'in ke-19. Hari ini kita para jamaah sampai hadisnya cukup panjang. Insya Allah nanti kalau tidak mencukupi waktunya ya kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hadis ini diriwayatkan dari salah satu sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika kata Ibnu Abbas, suatu ketika khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu ketika Ibnu Abbas ini diajak Rasulullah, di belakangnya Rasulullah. Jadi maksudnya adalah naik onta di belakangnya Rasulullah, digonceng Rasulullah. Karena Ibnu Abbas ini waktu itu masih kecil. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Ya ghulam, ini u'allimuka kalimat." Jadi wahai anak muda, kata Rasulullah, maukah engkau aku berikan, berikan apa? Pengajaran tentang beberapa kalimat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kelebihan yang diberikan Allah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding para nabi yang lain, salah satunya ya ini, masyarul muslimin. Rasulullah itu diberikan Allah kemampuan apa yang terucap itu berat, jadi berkualitas. Jadi Nabi pernah menyampaikan, aku dibanding nabi-nabi yang lain, salah satu kelebihannya diberikan Allah kalau ngomong padat, singkat, berat, dan apa yang disampaikan berisi. Di Al-Quran istilahnya ada qaulan tsaqilah, berat. Nah, maukah engkau Ibnu Abbas tak beritahu beberapa kalimat? Yang pertama, masyarul muslimin, kami potong-potong biar pemahamannya lebih jelas. Ihfadillaha yahfadka, kata Nabi. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lah ini gimana? Rabbul Alamin kok butuh dijaga, masyarul muslimin? Harusnya kan Allah yang memang menjaga kita. Tapi Rasulullah keberatan, ihfid, jagalah. Maksudnya apa, masyarul muslimin? Maksudnya adalah kita senantiasa menjaga aturan-aturan dan batasan-batasan Allah. Itulah yang disebut oleh Rasulullah menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah, kata para ulama. Lah, para ulama meringkas ada 4 hal, 4 poin. Maksudnya menjaga itu apa? Menjaga Allah itu, menjaga hak-haknya Allah itu apa? Menjaga urusan-urusan dan batasan-batasan Allah itu apa? Yang pertama, menjalankan seluruh perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Ada catatannya. Yang kedua, menjauhi seluruh larangan Allah. Yang ketiga, mengimani apapun yang disampaikan Allah melalui Rasulnya. Informasi kabar apapun yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya wajib mengimani. Ini bagian dari menjaga haknya Allah. Dan yang keempat, kata para ulama, beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah tentunya. Inilah 4 hal yang kata Nabi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami baca di kitab Syarah penjelasan hadisnya. Seperti apa penjagaan Allah itu kalau kita menjaga 4 hal ini? Mari kita buktikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama, kata para ulama, kalau 4 hal ini kita jaga secara umum adalah haknya Allah, aturannya Allah,
dan juga larangannya Allah, batas-batasannya Allah kita jaga, maka Allah akan membalas yang pertama adalah dalam urusan dunia. Urusan dunia ini menurut para ulama yang pertama Allah akan menjaga fisik kita. Menjaga fisik kita, dijauhkan dari penyakit, dihindarkan dari wabah, kemudian dilepaskan dari fisik yang lemah. Perhatikan doa Nabi setelah sholat, berlindung ya Allah kepadamu dari usia tua yang menyebabkan kepikunan. Ketika zikir pagi dan petang maksudnya, kita berlindung kepada Allah, mohon kesehatan jasad, penglihatan, pendengaran, keselamatan, semuanya mohon. Ini kata Allah. Yang pertama, Allah senantiasa menjaga fisik kita. Ngapunten, sholat niku sehat. Sholat itu sehat. Secara anatomi, ibadah yang paling pas dengan struktur tubuh manusia, sholat. Puasa, sehat boten? Sehat nggih? Sehat. Itu detok, mengeluarkan racun-racun puasa itu. Semua. Maka kata Allah, yang pertama akan Allah jaga, kalau kita senantiasa menjaga Allah adalah fisik kita akan dia jaga oleh Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini penjagaan dalam dunia dulu, urusan dunia. Yang kedua adalah penjagaan keturunan dan harta kita. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Ini biasanya dibaca tiap Jumat sebagai sunnah. Ayat 82 itu kisahnya tentang Nabi Khidir alaihissalam yang mendirikan bangunan yang hampir roboh, punyanya anak yatim piatu. Ketika itu diprotes oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Khidir alaihissalam, ngapain dibangun? Bukankah kita ini datang ke negeri ini tidak ada yang peduli? Kita ini sedang butuh bekal tapi nggak ada yang peduli. Tapi Nabi Khidir bersikeras membangun. Setelah selesai merenovasi, baru Nabi Musa kembali tanya, minta upah, kamu telah merenovasinya. Nabi Khidir diam saja. Baru Nabi Khidir menjawab, kamu nggak tahu makanya diam saja. Ini perintah Allah, aku disuruh merenovasi rumah ini karena di dalam rumah ini ada harta simpanan anak yatim piatu, 2 anak yatim piatu. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, dan rata-rata ahli tafsir menafsirkan ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah yang karena ayah mereka itu adalah orang yang soleh. Perintahnya Allah kepada Nabi Khidir, dirikan rumahnya, renovasi rumahnya karena ayah mereka adalah orang yang soleh. Ulama sepakat, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah, jadilah orang tua, ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Ini rumus yang sudah sepakati para ulama. Kalau mau anak kita itu dijaga, jaga apanya? Imannya, keselamatannya, hartanya. Syaratnya gampang, jadi orang tua yang soleh dan solehah. Dan dari tafsir-tafsir itu dijelaskan, itu bukan ayah langsung, ma'asyiral muslimin, tapi itu leluhur, dan anak yatim piatu itu anak yang ke generasi ke-7 yang disebutkan Allah, orang tua mereka, bapak mereka adalah orang yang soleh. Itu dihitung oleh Allah menurut para ulama yang menafsirkan, itu sejak generasi ke-7, maaf, leluhur ke-7. Jadi sampai 7 generasi Allah itu masih menjaga keturunan dan harta. Inilah ma'asyiral muslimin, kata Nabi, jaga Allah. Yang kedua, manfaatnya menjaga hak-haknya Allah adalah Allah akan menjaga keturunan kita dan juga harta kita. Inilah sumber kebaikan atau keberkahan yang tiada putus, ma'asyiral muslimin. Dan dari dalil ini seharusnya kita senantiasa istiqomah, semangat dan menjaga agar kita senantiasa menjadi orang tua yang soleh dan salihah. Ganjarannya di dunia seperti itu luar biasanya. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kata para ulama, bentuk penjagaan Allah yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hak-haknya Allah, Allah akan berikan dia
perlindungan, dan Allah akan jaga dia dari segala kejahatan dan mara bahaya. Jelas, ini jelas sekali. Jelas sekali masyarakat muslimin, Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Itu yang di dunia. Lalu bagaimana penjagaan Allah ketika di urusan akhirat? Ini lebih penting lagi dan lebih penting daripada penjagaan di dunia. Penjagaan di akhirat kata para ulama adalah senantiasa Allah akan berikan dia keistiqomahan. Ngapunten, kita jaga sholat 5 waktu, Allah bukannya malah mengurangi keimanan kita. Insya Allah akan Allah tambah. Kita semakin istiqomah, Allah akan jaga keistiqomahannya. Para ulama itu ada yang memberikan rumus, kalau mampu menjaga sholat tahajud 40 hari, insya Allah seumur hidup bisa sholat tahajud. Tapi ada lagi ulama yang mengatakan gak sampai 40 hari. Siapa yang bisa jaga sholat tahajud 21 hari, 3 minggu, maka dia akan terbiasa untuk bangun muda sholat tahajud. Yang ini yang penting, Allah akan menjaga sisi agama, sisi akhiratnya. Itu. Kemudian Allah akan hindarkan dia dari syubhat, dan Allah akan hindarkan dia dari syahwat yang diharamkan oleh Allah. Ini ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah, jaga Allah. Kemudian hadis ini dilanjutkan kalimatnya oleh Rasulullah, ikhfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah. Loh, diulangi lagi ma'asyiral muslimin, jagalah Allah, niscaya nanti Allah akan hadir di hadapanmu. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah. Maksudnya adalah siapa saja yang menjaga aturan Allah dan batas-batas Allah, Allah akan senantiasa hadir kepada seorang hamba itu dalam kondisi apapun. Ketika ia butuh, mesti akan ada jalan keluar, mesti akan diberikan Allah pertolongan. Logikanya begitu. Karena kita sudah menjaga haknya Allah, taat mengerjakan aturan-aturannya, dan taat menghindari larangannya. Ini lanjutan kalimatnya di hadis dalam rangka sebetulnya Rasulullah ingin menegaskan, memberitahu Ibnu Abbas yang masih kecil itu, yang kelak akan menjadi ulama besar itu, ahli hadis, hafalannya ratusan ribu hadis, ditegaskan lagi oleh Rasulullah, jagalah haknya Allah, Allah akan senantiasa menyertaimu dalam keadaan apapun. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini kami kutipkan surat An-Nahl ayat 128 sebagai penguat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, kata Allah. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya ma'a di sini, bersama ini maksudnya adalah ma'iyah khasah, khusus, yang dimaksud Allah, yang Allah akan kemanapun menyertai hamba itu, dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun, Allah akan terus menyertainya. Ma'iyah khasah kata para ulama adalah ketika dua kondisi ini mampu kita kondisikan, mampu kita ciptakan. Apa? Menjadi hambanya yang bertakwa, dan yang kedua adalah menjadi hambanya yang muhsinin, yang senantiasa berbuat baik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, idza sa'alta fas'alillaha wa idas ta'anta fasta'in billah, kata Allah. Mintalah kepada Allah, kemudian dilanjutkan lagi, dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Ngapunten, man. Ini doa maksudnya Rabbi. Doa itu ya senantiasa, dan ibadah itu senantiasa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngapunten masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ibadah kita itu tidak didasarkan tauhid, ditolak oleh Allah. Tauhid ini kenapa? Tauhid itu adalah pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Tunduk, berdoa, memohon, meminta, sudah hanya kepada Allah. Maka kalau itu syarat ibadah itu kita penuhi, insya Allah ibadah kita terima. Perintah Nabi yang kedua untuk diingatkan, menjadi ilmu bagi Ibnu Abbas, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah bantuan. Kalau minta itu kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita boleh minta kepada manusia? Minta bantuan, minta tolong kepada manusia boleh? Boleh. Tapi ada dua hal syaratnya kata para ulama.
Yang pertama, mohon kepada manusia boleh itu, kepada makhluk itu boleh, asal makhluk itu atau manusia itu tidak ghair mawujud, tidak gaib, ada. Jadi belum orangnya sudah, belum orangnya ini bukan yang sudah meninggal, tapi orangnya hidup. Itu syarat yang lama. Lah kalau berapa banyak kita amati orang itu memohon ngapunten, doa kepada leluhur orang yang sudah mati, ini jatuh ke dalam kesyirikan. Maka kata para ulama, boleh mohon bantuan manusia, boleh. Yang pertama syaratnya adalah manusia itu tidak ghairu mawujud, tidak gaib, ada. Secara fisik ada. Nah, kita mohon bantuan berobat ke dokter. Kita sepeda motor rusak, mohon bantuan kepada ahli mesin. Contohnya begitu. Yang kedua kata para ulama, mohon bantuan kepada manusia itu boleh adalah yang hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Contoh tadi, mohon kesembuhan kepada manusia boleh. Ngapunten, boleh mau mboten? Mboten boleh, tidak boleh. Mboten angsal. Mohon kesembuhan itu kepada Allah karena zat yang bisa menyembuhkan itu Allah. Lalu ke dokter ngapain? Ikhtiar. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter bisa mengobati. Obat belum tentu menyembuhkan. Minta rizki kepada manusia. Enggak boleh. Yang bisa memberikan rizki adalah Allah. Tapi salah satu jalan rizki itu adalah lewat bekerja. Cari peluang kerja. Ada pekerjaan enggak untuk saya? Itu boleh melalui manusia. Tapi kalau meminta rizki, hakikatnya ya Allah yang memberi rizki. Ini sebagai contoh saja. Dan yang ketiga syaratnya kata para ulama adalah tetap walaupun itu melalui perantara manusia, di dalam hati ini harus menjaga keyakinan bahwa bantuan itu semata-mata karena kehendaknya Allah. Pergi ke dokter, setelah dari dokter itu cocok obatnya, pulang diminum obatnya, sembuh setelah beberapa hari. Jangan sampai ada keyakinan sembuh gara-gara dokter. Semata-mata itu karena Allah. Wasilahnya tetap adalah manusia. Ini kata para ulama boleh. Ini penting sekali dalam menjaga tauhid. Hadis ini yang kedua maknanya adalah agar kita senantiasa tetap berdiri di atas tauhid. Kemudian kalimatnya dilanjutkan oleh Rasulullah di hadis ini. Ini penting juga ini. Wa'alam annal ummatal lawi ijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Kata Nabi, ketahuilah, a'lam. Jadi diberitahu Ibnu Abbas sama Nabi. Ibnu Abbas, ketahuilah apabila semua manusia itu berkumpul dan hendak memberikan kamu manfaat, tapi Allah tidak berkehendak kamu memperoleh manfaat itu, maka kamu tidak akan dapat memperoleh manfaat itu kecuali manfaat itu telah Allah kehendaki dan telah Allah takdirkan kepadamu. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi kita itu nggak usah khawatir masalah takdir. Kata Nabi, RT kumpul mau memberikan si fulan sesuatu yang bermanfaat, tapi Allah nggak menghendaki, ya nggak bisa. Dikumpulkan lagi lebih besar lagi senegara, bahkan sedunia semuanya mengumpulkan kekuatan yang namanya makhluk atau manusia itu dalam rangka memberikan manfaat kepada hamba tersebut. Tapi kalau Allah tidak berkehendak dan takdir Allah yang telah ditulis bahwa orang itu tidak dapat menerima manfaat, ya tidak dapat memperoleh manfaat. Kata Nabi, semua Allah yang berkuasa. Nah ini ma'asyiral muslimin, ditegaskan Nabi. Jadi apapun itu, jadi kita itu lemah makhluk itu, kata Nabi. Gak bisa mendatangkan apa-apa, manfaat itu gak bisa. Kok ternyata bisa? Berarti itu sudah dikehendaki oleh Allah dan berarti itu dalam rangka takdirnya Allah. Nah ini ma'asyiral muslimin, jadi kita itu jangan putus asa dan jangan menyandarkan sesuatu kepada makhluk, karena makhluk itu hakikatnya lemah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa inni tama'u ala ayyadurruka bisai'in lam yadurruka illa bisai'in qad kataballahu alaika.
Kata Rasulullah, sesungguhnya jika manusia itu berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya kepadamu, kalau dulu Allah takdirkan mara bahaya itu tidak bisa menyentuhmu, maka ya nggak bisa menyentuh orang tersebut. Berapa kali Nabi itu mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Mereka sebaik membuat makar, berencana sebaik mungkin, tapi senantiasa gagal. Kenapa? Ya Allah nggak menghendaki. Nggak bisa. Inilah takdir ma'asyiral muslimin. Jadi kita bagaimanapun juga nggak usah takut. Manusia itu bisa mendatangkan bahaya. Nggak bisa. Yang bisa mendatangkan bahaya itu adalah Allah. Walaupun mereka mengumpulkan pasukan sebanyaknya, senjata secanggihnya, tapi kalau Allah berkehendak tidak dapat mendatangkan bahaya kepadanya, maka ya tidak bisa datang mara bahaya. Inilah ma'asyiral muslimin, agar kita tidak khawatir, tidak takut kepada makhluk. Terusan dilanjutkan oleh Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi, sesungguhnya pena-pena itu telah diangkat dan lembaran-lembaran itu telah kering. Kinayah ini, majas, kiasan. Orang Arab itu suka berkias. Sungguh catatan-catatan telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Itu maksudnya apa? Maksudnya takdir Allah itu sudah selesai. Sudah dibungkus di Lauhul Mahfuz sana. Itu untuk menegaskan tadi, nggak bisa. Itu sudah kita berjalan di muka bumi ini semata-mata karena takdirnya Allah. Dan catatan-catatan kita, mati kita kapan, jodoh kita siapa, rezeki kita sampai sejauh mana, terus kita mati, meninggal itu ajalnya bagaimana, jam berapa, semuanya itu sudah tertulis. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi menyampaikan semua takdir makhluk hidup telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ukuran 50.000 tahun ini nggak tahu, wallahu a'lam, ukuran dunia atau ukuran akhirat. Jadi Allah sudah menegaskan 50.000 tahun sebelum makhluk hidup diciptakan, bumi dan langit, Allah telah menetapkan takdirnya. Ya termasuk kita sedaya niki. Nah, maka kata Allah, wa ma tasa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya hari ini berdiri di sini, jenengan sholat berjamaah, terus mendengarkan sedikit tausiah, itu semuanya sudah dicatatkan Allah jauh sebelum kita diciptakan. Itu namanya qadha-nya Allah. Ini termasuk rukun iman yang wajib untuk diimani, qadha dan qadar. Lalu bisa nggak manusia merubah takdir? Bisa. Yang pertama, takdir qadha nggak bisa dirubah. Apa qadha itu? Ketetapan Allah. Qadar itu apa? Ketetapan Allah yang terlaksana, itu namanya qadar. Nah, takdir qadar ini ada dua, yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Contoh yang bisa dirubah adalah takdir yang misalkan hari ini saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya bertekad tahun depan saya bisa ngaji, saya bisa membaca Al-Quran. Takdirnya Allah tahun 2022 tidak bisa membaca Al-Quran karena sudah terjadi takdir. Tapi bisa diikhtiarkan 2023 berusaha, maka ada peningkatan bisa membaca Al-Quran. Maka tahun 2023 bisa membaca Al-Quran. Ini bisa dirubah. Tapi ada takdir-takdir yang tidak bisa dirubah. Jodoh, maut, ini nggak bisa dirubah. Nah inilah ma'asyiral muslimin, kata Nabi, jika kita jaga Allah, Allah senantiasa menjaga kita. Luar biasa tadi dalam fit dunya wal akhirah manfaatnya. Dan yang kedua, mintalah sesuatu kepada Allah. Mohonlah pertolongan hanya kepada Allah, karena hakikatnya makhluk hidup itu lemah. Hakikatnya makhluk hidup itu tidak berdaya. Dan yang keempat, yang ketiga, apapun yang kita lakukan semuanya ini sudah Allah catatkan. Catatannya sudah kering, kata Rasulullah, dan catatannya sudah diangkat dan lembaran-lembarannya sudah kering. Hadis ini masih panjang sebetulnya dalam penjelasan-penjelasan yang lain tentang faedah hikmah ketika kita menjaga hak-haknya Allah. Tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah kalau Allah menakdirkan, kita akan lanjutkan minggu atau hari Ahad yang akan datang.
Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, kelemahan saya hamba yang dhaif. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.